itu dalam bahasa Arabnya. Makanya itu kan kalau kamu baca karangannya Imam Ghazali itu ada 4 nanti tipe karakter orang itu. Yang dulu sering saya katakan, rojulun yadri wa yadri annahu yadri, rojulun yadri wa yadri annahu la yadri, rojulun la yadri wa annahu la yadri. Kemudian satu lagi rojulun la yadri wa ana la yadri annahu la yadri. Itu bahasanya sama semua kelihatannya, tapi itu beda makna. Jadi ngerti ilmu, paham ilmu, tidak mengamalkan ilmu. Itu pelit ilmu. Ya, kalau yang pertama kan ngerti ilmu, paham ilmu, mengamalkan ilmu. Yang kedua tahu ilmu, paham ilmu, tidak mengamalkan ilmu. Ini juga berbahaya orang yang seperti itu. Iya, pelit. Terus yang ketiga, Oke. orang tiga ini lebih beruntung, tidak tahu ilmu, tidak paham ilmu, tapi mengamalkan karena mengikuti. Dalam bahasa Arabnya namanya mukhalid. Nah, kalau yang diikuti namanya mustahid. Ya. Nah, kamu kan turunan Arab, harus paham itu sedikit bahasa Arab. Lanjut. Nah, yang saya katakan jahil mursyad tadi itu orang yang rojulun layadri wa ana layadri anahu layadri. Dia paham. Dia tidak ngerti ilmu, tidak paham ilmu, tapi juga tidak mengamalkan ilmu. Nah, kemudian dalam suatu hadis disebut jahil mursyad, orang yang kalau dalam bahasa itu jahil medikil itu. Jahil mursyad itu kebodohan yang nyata tapi keminter itu. Orang bodoh keminter itu merusak, berbahaya. Itu menyesatkan akhirnya. Nah, gitu. Nah, kalau kita nggak membaca, referensi nggak kita baca, kemudian kita punya kekuasaan, lalu kita membuat keputusan, ya seperti ini kacau. Makanya waktu Rembuk Nasional itu saya salah satunya yang datang itu nggak setuju. Saya sebenarnya nggak setuju. Waktu itu saya masih awal-awal masih jabat terus karena sudah PLT ya udah PLT yang yang mewakili. Diwakili ya. Nah, Kang Bro, kalau memang ini ada unsur pidana perdata, itu kan harus minimal kan harus ada 2 alat bukti. Kalau pidana kan harus ada pengaduan. Pengaduan 2 alat bukti bisa. Alat buktinya kan Anda bayar enggak? Misalkan ini Anda notaris. Anda notaris. Anda notaris kan bayar. Iya. 1,7 kan? Ya, kan karena unsur pidana itu kan ada kerugian nyata di situ secara ekonomi. Walaupun sebenarnya kan debatable ya, tapi dalam keterangan ahli kerugian itu tidak harus bisa dibuktikan, tapi diduga itu bisa dugaan. Tinggal dibuktikan. Nah, kalau ini kan sudah bayar nih, yang orang-orang yang sudah bayar nih ya. Dia mempunyai alat bukti pembayaran. Bukti pembayaran. Ya, dia punya beli tiket. Tawat tiket ini. Kemudian juga dia mungkin mengumpulkan dari informasi-informasi, entah surat PP, entah surat Dirjen AHU itu dan sebagainya. Banyak berapa alat bukti itu, belum keterangan. Keterangan belum informasi-informasi yang simpang siur liar di medsos untuk pendukung. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan si penulis si anunya gitu kan. Belum lagi hal-hal lain. Hotel. Ya itu salah satu tadi pengeluaran termasuk itu kerugian dari situ. Itu artinya kan alat buktinya sudah cukup kalau mau dipakai untuk orang mengadukan. Lanjut. Itu. Nah, kalau dari sisi perdata namanya gugatan. Nah, gugatan itu apakah kalau saya belum masuk ke gugatan, ini kan pelaksanaan di Cilegon itu pernah kita bahas sama Bang WH juga kan, bahwa surat itu dasarnya KDK nggak pas dan sebagainya. Nah, surat kedua langsung aja kita bahas ya. Semua surat yang kayak dasar itu nggak pas semuanya. Kamu lihat aja, kita bicara pas tidak itu kalau saya nggak mau berargumen berdasarkan berpikir liar, konstruksi liar. Konstruksi berpikir itu yang harus pakai dasar undang-undang, aturan. Kalau
Karena KDK itu kan hanya the non enforcement of law. Ya, pernah kita bahas itu. Ini sekali lagi, saya itu kadang-kadang bingung bicara sama orang-orang yang tidak menangkap kajian teori. Makanya kalau sudah kuliah S3 biasanya mengerti. Jadi the non enforcement of law, kondisi yang kalau di dalam perjanjian itu Presmeyer itu loh yang kamu kenal. Ada Presmeyer. Nah itu boleh lah. Ini nggak ada angin, nggak ada awan, nggak ada hujan. KDK itu apa-apaan. Iya, pernah kita bahas bodoh itu. Ya bodoh, tapi ya jangan kebangetan gitu. Itu pernah kita bahas kan. Nah, ini surat ini surat ini kembali muncul dari Kumham dengan melihat kalau melihat Memang dari Kumham, saya tanya, kan kita sering bahas tuh 42 ayat 5. Emang sudah ada peraturan menterinya? Belum ada kan. Nah iya, namanya kan ngawur. Kok berani dia? Surat pertama aja salah. Surat kedua ini kan emang dia surat kedua ini ada yang tadi disebutin surat dari Jabar sama ini untuk memberi jabatan itu sampai Agustus? Nggak ada. Nggak ada. Kalaupun ada, misalnya Jabar kirim surat, bener. Itu kan wacanya kirim surat itu kemungkinan juga. Kemungkinan, saya nggak tahu, demi Allah, demi Tuhan, saya nggak tahu surat dari Jabar. Ini prediksi saya aja. Kalau memang Jabar itu pinter sama Makassar itu pinter, kan nggak mungkin minta penundaan itu kemudian dalam konteks dalam konteks memberi jabatan, perpanjangan jabatan. Baru kali ini ada Dirjen AHU memberi seakan-akan berkuasa terhadap organisasi, memberi kewenangan jabatan. Itu baru kali ini. Ya harusnya kan dia pakai pasal berapa, kalau dia mau pakai pasal berapa. Misalnya ini kan diundur nih, Kongres nih, kan harusnya kan kalau surat yang dulu, kalau tidak bisa melaksanakan di bulan Februari, diambil alih toh. Betul. Harusnya kan PKK itu. Itu malah bener, itu malah sesuai dengan pasal 38, pasal 45 yang kita pernah bahas itu. Kang Bro, tahu, saya potong. Kalau tidak salah, surat dari Jabar atau surat dari Sulsel itu meminta mempertimbangkan lokasi pelaksanaan. Jawabnya kan aneh. Seperti sekarang kan sama. Jawabnya itu kan sama. Kalau itu makanya saya itu menduga ada konspirasi, itu kan tidak salah toh. Dulu surat yang awal rembuk nasional itu kan diajak rembuk itu kan untuk mencari solusi. Dan faktanya kan tetap dipindah dari Jabar ke Banten. Iya. Faktanya diberi kewenangan yang melanggar semua ADART. Iya. Faktanya kan gitu di surat itu, mendasarkan KDK. Lah kalau seperti itu untuk apa rembuk nasional? Iya. Untuk apa saya tanya rembuk nasional? Iya. Nah sekarang tinggal berani nggak pengwil-pengwil se-Indonesia ini yang merasa didolimi, merasa ini gugat. Kalau saya tak gugat, kalau sudah seperti ini, ngapain kita takut-takut? Gugat aja surat itu, surat AHU, surat itu. Kalau kemarin saya masih mendukung, ketika tujuannya baik, tapi faktanya kan enggak. Faktanya kan saya mendukung tuh sepanjang dia bisa menjaga loh ya. Bisa menjaga, mengamankan supaya. Lah faktanya enggak, ditaruh di hotel yang tidak mempunyai kapabel untuk itu. Nah, bukti sekarang terbukti. Sekarang terbukti. Diundur, dipindah. Berarti kan memang tidak kapabel. Berarti ngomonganku kan jelas. Bukan soal Cilegonnya, hotelnya tidak kapabel, kan gitu. Berarti kan ngomongan saya yang kemarin-kemarin itu kan terbukti toh sekarang. Betul. Terlihat. Malam ini terbukti. Nah, kalau nggak terbukti ngapain diundur? Ya pindah tempat aja selesai. Iya. Ya tinggal pindah tempat selesai kan? Kan yang diusulkan mempertimbangkan lokasi. Tapi ini diundur sampai bulan Agustus. Iya, kalau diundur misalkan pindah tempat, diundur gitu sebulan gitu aja untuk kan sudah diundur sebulan untuk Lebaran pindah misalnya tempat gitu. aja. Kan enggak apa-apa, panitia OC masih sama. Tinggal tempat ya, misalkan sebulan atau 2 minggu misalnya.
Hmm. Seminggu aja berani. Sini kalau nggak berani, kasih Jateng.